Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kami ketenangan 1-2 jam ke depan. Beri kami saat teduh bersama dengan Engkau. Sehingga pengajaran Tuhan boleh meresap, tertanam dalam-dalam di hati dan pikiran kami. Setiap kebenaran firman-Mu, benih-benih ilahi, boleh mengubahkan hidup kami, menguduskan, mendewasakan kami, semakin berkenan, semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Ini yang kami rindukan terjadi dalam ibadah kami, saat kami masuk ke dalam persekutuan dengan pribadi Tuhan lewat pengajaran firman. Tentu saja sebelum itu kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau yang menguatkan dan memampukan kami, Engkau yang memberkati kehidupan kami, Engkau yang memelihara, Engkau yang membela kehidupan kami. Bahkan 1 minggu telah kami lewati bersama dengan Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Mengucap syukur buat kekuatan, kesehatan, pemulihan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, lewat kesembuhan yang Tuhan kerjakan. Kami percaya setiap hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami, itu yang akan memurnikan iman kami, ketika kami setia ada dalam kebenaran firman-Mu. Kami merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan saat ini. Mohon belas kasihan Tuhan supaya Roh Kudus berkarya, menyingkapkan setiap kebenaran firman-Mu, bahkan menanamkannya sekali lagi dalam-dalam di hati dan pikiran kami, mempersiapkan kehidupan kami, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua, yang saatnya tinggal menghitung hari saja. Dan kami bersuka cita dengan realitas yang kami jalani, sementara kami berjalan di dunia yang fana ini, dalam peralihan menuju kekekalan. Satu keselamatan yang sudah Tuhan berikan, satu jaminan tempat di rumah Bapa di sorga yang Tuhan sudah berikan, dan Roh Kudus yang memeteraikan itu dalam kehidupan kami. Satu saat kami, di mana Tuhan ada, kami ada, bersama-sama dalam kebahagiaan abadi. Kami akan masuk ke dalam ibadah kami pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi jemaat yang saya kasihi. Langsung lanjut. Supaya kita tidak tersesat dalam rangkaian seri materi yang sedang kita jalani. Saya tidak sempat menghitung sudah berapa sesi, sudah berapa hari minggu kita lewatkan. Tapi 5 menit saya review, kita sudah menjalani apa saja dalam materi God's Economy atau God's Enterprise. Ingat ayat awal kita yang sedang kita bahas adalah 1 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 7, di mana ayat yang keempat memuat kata oikonomia, itu yang kita terjemahkan sebagai God's Economy ya. Oikonomia ada di ayat yang keempat, atau dalam Alkitab Bahasa Indonesia ditulis sebagai tertib hidup keselamatan ya. Oikonomia ini memiliki arti oikos, tinggal, stay, abide di dalam nomos, hukum-hukum Allah, sebagai kebalikan dari anomia, ya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, di mana A itu tidak ada atau anti atau menolak, nomos, hukum-hukum Allah. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia tertib hidup keselamatan
sebagai lawan dari tidak tertib. Nah, nanti jemaat cari di Alkitab khususnya Perjanjian Baru bagaimana para rasul memperingatkan tentang kehidupan gereja yang sudah mulai tidak tertib. Ya. Di sini digambarkan sebagai sibuk dengan silsilah yang tidak ada putusnya, dongeng-dongeng dan berbagai ungkapan tentang ajaran yang menyimpang dari kebenaran, gitu ya. Jadi sekali lagi keselamatan itu tidak bisa dilepaskan dari tertib hidup, ya. Tinggal di dalam hukum-hukum Allah. Nah, kita sedang belajar God's Economy atau God's Enterprise ini sebagai pelayanan kebenaran atau the ministry of truth. Ya, ini yang sudah kita pelajari sejauh ini. 3 aspek dari God's Economy. Masih ingat? Penyediaan dan distribusi rahasia Allah, rahasia kerajaan Allah, kebenaran, hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya. Ya, jadi tugas gereja seharusnya di mana Allah menggenapi God's Economy, menyediakan dan mendistribusikan rahasia Allah. Disinilah gereja dibangun. Tidak ada cara lain, ya. Lalu aspek yang kedua, dalam God's Economy kita sudah mendapati bahwa ada unsur didaktik, ada unsur pengajaran, pendidikan, ya. Lalu aspek yang ketiga, tentu saja termuat di dalamnya sistem, tatanan. Jadi Allah yang kudus, Allah yang sempurna bekerja dalam satu tatanan. Mulai dari penciptaan di Kejadian pasal yang pertama, Allah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah menetapkan satu tatanan, satu sistem yang mengatur ciptaannya, ya. Nah, dari God's Economy kita sudah bahas aspek oikonomos, orangnya, pelakunya, ya. Kalau oikonomia itu sistemnya, sistem Allah, God's Economy, God's Enterprise, ekonominya Allah, perusahaannya Allah. Sementara oikonomos pelaku-pelakunya, ya. Nah, kita sudah tinjau dari pandangan buku yang ditulis oleh John Piper. Masih ingat? Providence judulnya, ya. Dia mengatakan bahwa tugas misionaris, tugas hamba Tuhan, tugas pendeta, tugas gembala dalam konteks Perjanjian Baru gereja adalah to gather God's elect, mengumpulkan orang-orang pilihan Allah. Bukan merayu-rayu atau mensiasati supaya sebanyak mungkin orang menjadi anggota gereja kita. Bukan, ya. Allah sudah menetapkan, ada dalam buku kehidupan, sudah termuat siapa saja yang akan masuk ke dalam keselamatan di dalam Kristus. Jadi sepenuhnya karya Allah oleh berita Injil. Ya. Jadi mengumpulkan orang-orang pilihan Allah ini satu saja caranya, memberitakan Injil Kristus, bukan Injil yang lain, menyampaikan, mempresentasikan firman apa adanya. Ya, bukan akal-akalan dengan berbagai siasat dan strategi manusia supaya orang menjadi anggota gereja kita, bukan. Allah yang melakukan. Dan Allah sudah menetapkan keselamatan, kuasanya ada dalam berita Injil, ya. Ini akan kita elaborasi, kita gali, kita ulas lebih panjang lebar nanti, ya, sebagaimana janji saya di awal, khususnya dalam kaitan 1 Korintus 4 ayat 1, silakan baca lagi. Lalu yang kedua aspek musuh, ya, the evil company atau the evil enterprise, sistem dunia, the ministry of lies, ya, pelayanan dusta. Nanti ini juga akan kita elaborasi, akan kita bahas dalam bagian khusus setelah God's Economy selesai. Ini sebagai musuh Allah. Tidak ada pilihan lain. Cuman ada sistemnya Allah atau sistemnya iblis atau dunia. Ya, tidak ada jalan tengah. Tidak ada daerah aman. Harus pilih salah satu. Kalau tidak ada di pihak Allah, berarti melawan Allah. Itu kata firman Tuhan. Lalu aspek berikutnya yang sudah kita bahas, aspek gereja Tuhan, ya. Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini Yesus katakan, aku tidak perlu bantuan siapapun, akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Itu ciri gereja, ya. Lalu kita sudah bahas dari sudut eklesia sebagai kata Yunani dari gereja atau jemaat, ya, di mana eklesia ini memiliki pengertian orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari gelapnya dunia
masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Terang itu telah datang, begitu ya. Satu tubuh, satu roh, satu baptisan, dan seterusnya. Silakan baca Efesus pasal yang keempat. Dia. Lalu yang sudah kita bahas aspek keimaman atau leadership atau kepemimpinan. Kita sudah mengkontraskan, membandingkan antara yang ilahi, yang divine, yang sesuai dengan pola sorgawi, yaitu lingkaran, di mana semua setara, sesama anggota tubuh Kristus. Kristus, pemimpin kita, mengepalai semua, ya. Dibandingkan dengan piramid, tatanan dunia, di mana ego bertanding, bersaing satu dengan yang lain untuk meraih posisi puncak, ya. Kita melihat ini dipraktikkan di gereja-gereja zaman sekarang. Nah, ini nanti terkait dengan komunitas yang kita ada. Mulai dari komunitas terkecil, keluarga, sampai kemudian gereja lokal, lalu gereja secara keseluruhan, lalu organisasi-organisasi yang mengatasnamakan gereja, termasuk GPDI. Tatanan apa yang dipraktikkan di sana? Lingkaran atau piramid? Nah, kita sudah membedakan dua komunitas, membangun atau menjerumuskan. Ya. Lalu aspek pola sorgawi sebagai rahasia Allah. Ini ya, kan? Pelayanan kebenaran itu menyediakan dan mendistribusikan rahasia Allah. Rahasia Allah itu firman, hukum-hukum Allah yang ada dalam Alkitab. Dan ini dikatakan pola sorgawi. Ya. Menyatakan apa yang ada di sorga, menyatakan apa yang ada pada diri Allah. Sebagaimana penglihatan Rasul Yohanes, tidak ada bait Allah lagi di sana, di Yerusalem baru. Karena Allah lah bait Allahnya. Anak domba itulah bait Allahnya. Jadi Allah menyatakan dirinya lewat hukum-hukum ini. Dan itu adalah pola sorgawi untuk kita praktekkan. Ya. Bagian kita adalah tunduk, tersungkur, obey. Ya Tuhan. Gitu ya. Dulu waktu Israel dipilih di kaki Gunung Sinai, ketika Musa membacakan hukum-hukum Allah, mereka bersama-sama mengatakan, semua yang kau perintahkan akan kami lakukan. Tetapi mereka tidak memiliki kemampuan itu karena mereka adalah carnal nation, bangsa daging. Ya. Ada satu proses yang harus mereka jalani dulu yang kita sebut sebagai kelahiran kembali untuk menjadikan mereka manusia-manusia rohani yang Allah sendiri memberi kemampuan untuk tunduk sepenuhnya kepada pola sorgawi. Kita melihat yang dipraktekkan gereja-gereja sekarang di sekitar kita mayoritas masing-masing, gitu kan? Mereka menghindari pola sorgawi ini. Itu lalu ini yang sedang kita jalani ya. Sekarang kita ada di sini. Kita sedang membahas aspek hukum atau firman tertulis karena sudah menjadi kehendak Allah yang berdaulat bahwa Dia menyatakan pola sorgawi itu untuk dilaksanakan gerejanya dalam bentuk tertulis. Nah, ini diawali dari undangan Allah terhadap Musa untuk naik ke puncak Gunung Sinai menerima pola itu. Jadi Musa melakukan segala sesuatu dikatakan sesuai pola yang dia terima di atas gunung itu. Begitu ya. Ini yang menjadi kehendak Allah. Tidak ada referensi lain ketika kita membangun gereja. Nah, kalau saya ngobrol dengan pendeta-pendeta GPDI, mereka tuh tergiur melihat gereja yang sudah sukses dalam pemandangan manusia. Gedungnya besar, megah, jemaatnya banyak. Lalu mereka mencoba meniru, melaksanakan operasional gereja supaya saya sukses seperti gereja itu. Padahal kita sudah diberi pola setiap pribadi kita. Yaitu pribadi Allah langsung, pribadi anak domba itu. Itu bait Allah yang seharusnya menjadi model ketika kita melayani, ya, begitu ya. Lalu dalam aspek hukum atau firman tertulis ini kita melihat ada satu pola ini yang dilakukan di Bible Enterprise ini ya, pelayanan dusta untuk dengan segala iming-iming menyelewengkan bahkan umat pilihan Allah dari pola sorgawi. Jadi ketika bangsa Israel menolak firman tertulis, Musa sedang menerima firman tertulis itu di atas Gunung Sinai, mereka justru melakukan
pemberontakan. Karena mereka lebih suka gaya penyembahan, aduh ini yang enak buat kami, ini yang menurut kami nyaman gitu kan. Dengan membuat patung tuangan, lalu menari-nari di sekelilingnya ya. Nih, penolakan terhadap the sovereignty of God, kekudusannya, eksistensinya, kita sudah bahas, dilambangkan dengan angka 8 tidur atau infinity, tak terjangkau, tak terbatas. Ini yang harus kita akui. Masuk ke dalam iman Kristen dimulai dengan tersungkur, merendahkan diri. Ya. Lalu Allah bekerja mengubahkan kita, dan perjalanan kita sepanjang hidup ini sebagai orang Kristen benar ada dalam ketersungkuran di hadapan Tuhan. Manusia boleh melakukan apa saja terhadap kita, tapi kemenangan itu di tangan kita, gitu ya. Dan karena kita yakin kemenangan di akhir nanti, di ultimate triumphant, gitu kan, kemenangan akhir nanti itu milik kita, sudah dijamin oleh tetelestainya Yesus di atas salib, maka kita sekarang merendahkan diri. Merendahkan diri demi memenangkan sebanyak mungkin orang bagi Kristus ya. Jangan peduli terhadap apa yang bisa manusia lakukan kepada kita, tetapi kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita lihat pola-pola penolakan terhadap kedaulatan mutlak Allah, karena manusia memilih apa yang bisa mereka atur, menjalani hidup menurut maunya mereka sendiri. Jadi free will manusia dimuliakan, dinaikkan, lalu kehendak Allah ditolak, direndahkan. Ya. Nah kita sekarang sedang ada di sini ya, penolakan terhadap doktrin predestinasi yang mendapat gambaran sejak awal Yesus menyampaikan doktrin kedaulatan Allah ini ditolak oleh kawan-kawan sekampung halamannya di Nazaret ya. Jadi kita ada di sini. Nah, saya mau lanjutkan dulu mengelaborasi tentang doktrin predestinasi, dan jemaat boleh menguji, boleh bertanya sebanyak-banyaknya kepada saya. Saya sebisa mungkin akan mempresentasikan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Karena sebenarnya menerima atau menolak doktrin predestinasi atau the doctrine of election ini, kita akan melihat jelas kok. Mana pihak yang mengaku gereja tetapi menolak kedaulatan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa Israel di kaki Gunung Sinai, sebagaimana yang dilakukan kawan sekampung halaman Yesus di Nazaret. Yesus menyampaikan yang tertulis begitu terang benderang. Ya. Yang tertulis itu Yesaya 61 ayat 1 dan 2, ingat, sudah digenapi pada hari kamu mendengarnya. Yesus sekedar menunjuk kepada dirinya, akulah penggenapan itu. Jadi Yesus mengutip apa yang tertulis, lalu menyatakan dialah penggenapan. Tapi penduduk Nazaret menolak dia. Demikian juga yang dilakukan bangsa Israel di kaki Gunung Sinai. Gitu ya. Kita lihat ya. Jadi saya hanya mempresentasikan ya, doktrin yang diajarkan, yang dinyatakan begitu jelas dalam Alkitab. Dari situ jemaat bisa menilai penolakan terhadap doktrin predestinasi. Kita ambil contoh kemarin 2 ya. Ini sudah saya bacakan minggu lalu. Jadi pelajaran penting dari tragedi Gunung Sinai, bangsa Israel. Penolakan bangsa Israel terhadap hukum-hukum Allah, khususnya yang tertulis karena Musa diundang naik ke atas Gunung Sinai untuk menerima hukum perjanjian tertulis ya. Lalu penolakan terhadap hukum-hukum Allah otomatis adalah penolakan terhadap pribadi Allah. Ya, penolakan terhadap kekudusannya, kemahakuasaannya, kedaulatan mutlaknya, dan eksistensinya. Nah, penolakan terhadap pribadi Allah dan kebenarannya itu akan terwujud dalam 2 hal. Nah, jemaat bisa uji apa yang terjadi di sekitar kita. Munculnya keimaman yang salah, lalu bentuk penyembahan yang salah. Tidak bisa lepas ya. Karena adanya keimaman, Allah dalam tatanannya menetapkan satu keimaman, tapi tetap dalam struktur lingkaran kasih, itu tujuannya untuk memimpin dalam penyembahan kepada Allah. Ya, itu kan fungsi imam, baik di kemah Musa, tabernakel, maupun di bait suci Salomo, gambaran dari gereja Tuhan. Nah,
Keimaman yang salah ini muncul karena pemberontakan di Israel di kaki Gunung Sinai. Ya, sekali lagi, penolakan terhadap hukum-hukumnya berarti penolakan terhadap pribadinya, dan penolakan terhadap pribadinya akan memunculkan keimaman atau leadership yang salah dan gaya penyembahan yang salah, ya. Bukan lagi tersungkur, tetapi aku mencari entertainment, hiburan ketika berkumpul di gereja dan berkata sedang memuji atau menyembah Allah. Ya, nah, konsekuensi fatal dari ketiga poin di atas adalah kebinasaan. Ya, ketika kebenaran menyatakan dirinya, mereka yang menolak kebenaran, kata surat Tesalonika, yang bisa menyelamatkan mereka, maka mereka termasuk golongan antikristus, ya, termasuk golongan nabi-nabi palsu yang sudah Allah tetapkan akan masuk ke dalam kebinasaan. Nah, lalu yang kedua kita belajar dari tragedi Nazaret, ya, pelajaran penting dari tragedi Nazaret. Satu, bahwa Allah YHWH, Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang dikenal dalam iman di dalam Kristus Yesus, Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab ini, hukum tertulis, satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang maha kuasa dan berdaulat mutlak. Ya. Dua, hanya kekudusan yang bisa melihat dan menerima kebenaran atau realitas tersebut. Jadi kalau Allah perintahkan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu gak kudus, kamu gak bisa melihat aku. Kamu akan menolak aku. Ya. Sehingga dalam definisi tentang God's economy, kita perlu definisi yang kedua. Di mana Allah menyatakan dirinya kepada setiap manusia, umat-umat yang sudah dipilihnya sejak awal, supaya mereka menjadi kudus. Ya. Jadi masuk ke dalam iman Kristen itu dikuduskan. Karena tidak ada cara lain supaya bisa melihat Allah yang kudus, tunduk tersungkur kepada Allah yang kudus, itu kitanya harus kudus. Tidak ada cara lain. Makanya Allah dalam surat Petrus mengatakan dengan tegas, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mengulang apa yang ditulis dalam kitab Imamat. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, tetap seperti itu. Karena Allah tidak berubah, manusianya yang harus mau berubah. Ya. Tapi gaya gereja sekarang dalam ketidakkudusan mendowngrade, menurunkan martabat Allah supaya sesuai dengan ketidakkudusan mereka. Lihat, sesuatu yang luar biasa menghujat kekudusan Allah, gitu ya. Nah, yang ketiga yang jadi masalah, manusia berdosa menginginkan segala sesuatu, bahkan termasuk hal tentang Allah. Allahnya saya kasih tanda kutip ya. Karena Allah yang benar tidak bisa ngikutin maunya manusia. Tapi manusia berdosa menginginkan segala sesuatu, bahkan termasuk hal tentang Allah, menurut kehendaknya sendiri. Ego. Esensi dari dosa adalah ego. Manusia berdosa mengabaikan kekudusan Allah dan menolak kedaulatan mutlak Allah. Siapa ini? Ini kan anak Yusuf. Mereka gak mau menerima bahwa Allah bekerja lewat keluarga Yusuf untuk mendatangkan sang Mesias. Karena Mesias ini lahir tidak dari benih Yusuf. Ingat ya, peristiwa miraculous birth, kelahiran supranatural ajaib dari Yesus Kristus. Maria dibuahi oleh Roh Kudus. Ini anak Yusuf. Mereka hanya melihat dia sebagai anak Yusuf dari sudut kedagingan. Tukang kayu. Padahal apa yang disampaikan Yesus di mimbar saat itu di sinagog, ketika membaca Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 itu, mereka terkagum-kagum, mereka takjub, mereka terpesona oleh keindahan kata-kata Yesus. Dan mereka mengakui sampai ke Edo, ya. Tapi sampai ke Ginos kok nanti dulu nih. Karena mereka tidak bisa melihat yang rohani, yang dari Allah. Ini kan anak Yusuf. Apalagi ketika mereka menuntut, kami sudah mendengar kau melakukan mujizat di sana, di sini, di seluruh Galilea, di Kapernaum. Kalau engkau adalah benar apa yang kau klaim sebagai yang diurapi menurut nubuatan Yesaya 61, buktikan itu dengan mujizat.
Begitu kan intinya dari tragedi Nazaret. Tapi Yesus malah berkata, oh, banyak janda miskin ketika kekeringan di Israel. Tapi Allah memilih untuk menolong janda Sarfat. Kafir. Banyak orang menderita kusta di Israel. Tapi Allah memilih untuk menolong Naaman. Yang orang Syria itu. Kafir. Jadi tentang hal melakukan mujizat, kesembuhan, pertolongan. Allah tidak didikte oleh manusia. Dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Lewat cerita Yesus tentang janda Sarfat dan Naaman, Allah sedang menunjukkan kedaulatan mutlaknya. Allah tidak bisa didikte oleh manusia, gitu ya. Dan tidak semua orang sakit sembuh itu ketetapan Allah. Dan siapa yang disembuhkan, siapa yang tidak, itu sepenuhnya kedaulatan Allah. Ini yang membuat penduduk Nazaret murka. Lalu mereka bermaksud membunuh Yesus. Bahkan kalau segala sesuatu tidak diatur oleh ketetapan Allah, rencana kekal Allah dalam kedaulatan mutlaknya, mungkin Yesus sudah mati di situ. Mau didorong masuk ke jurang kan? Tetapi semua sudah diatur oleh Allah. Belum waktunya. Yesus katakan belum saatnya. Yesus harus mati di atas salib demi kita bisa menerima kedaulatan mutlak Allah. Begitu ya maksud karya salib Yesus. Aneh jika kita mengklaim Kristen sebagai hasil dari karya salib Yesus, tetapi kita menolak kedaulatan mutlaknya. Gitu ya. Jadi ini manusia berdosa pengennya menurut keinginannya gitu. Allah lakukan mujizat ini, gitu kan. Saya selalu gambarkan sebagai bagi mereka tuh Allah pengennya seperti genie in the bottle. Ada usap-usap lampunya, keluar gininya, lalu gininya berkata, apa yang bisa saya lakukan bagimu Tuhan. Begitu kan film Aladin? Allah YHWH, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, yang bisa kita lihat dalam kekudusan kita, karena kita sudah masuk ke dalam iman Kristen yang benar, dikuduskan oleh karya salib Kristus, itu Allah yang selain Maha Kuasa, tetapi berdaulat mutlak. Mereka menolak itu. 4, konsekuensi fatal dari penolakan ini adalah tak terhindarkan, mau tidak mau, suka tidak suka, kebinasaan ya. Bagi mereka yang menolak realitas tentang Allah, kebenaran tentang Allah, bahwa dia berdaulat mutlak ketika kebenaran menyatakan dirinya di hari itu Tuhan. Sampai di sini ya. Nah, saya akan tampilkan 3 ayat dari sekian banyak ayat mewakili keseluruhan isi Alkitab yang menyatakan tidak bisa kita tolak. Bahwa Allah berdaulat mutlak itu realitas. Saya selalu katakan kebenaran yang ditulis oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah dalam kitab tertulis ini, itu realitas. Kalau kita tolak, kita hidup dalam hayalan. Ya, dalam ilusi, dalam tipuan iblis. Nah, saya bacakan 3 teks Alkitab yang menyatakan kedaulatan mutlak Allah. Oke, saya mulai dari Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kan? Israelku dipilih untuk dikuduskan kan menjadi bangsa yang kudus. Gak ada cara lain bisa melihat Allah yang kudus. Ya. Tapi mereka menolak. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Nah, kalau kita fokus kepada bagian teks yang saya beri tanda kuning, saya bacakan lagi ya. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Allah sedang menyatakan kebenaran. Apa sih kebenaran? Fakta sejarah, sesuatu yang sudah dilakukan Allah. Terima. Mau menolak? Anda menolak realitas. Jadi Allah menyatakan atas kehendaknya, mau-maunya Allah dalam bahasa kita sekarang.
memilih Israel. Bukan karena Israel bangsa besar. Dikatakan dia yang terkecil kok. Israel yang terkecil dari segala bangsa. Allah hanya memberi clue bahwa tindakannya itu didasari oleh kasih. Dan apa yang sudah dia janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu saja. Allah tidak memberikan penjelasan mengapa dia memilih Israel. Mengapa tidak Mesir? Mengapa tidak Indonesia misalkan. Kalau Indonesia sudah ada waktu itu. Allah tidak memberikan penjelasan. Allah hanya menyatakan ini yang aku lakukan dan ini pasti benar. Ini pasti adil. Ini pasti aku genapi. Karena aku sudah menyatakannya di awal. Nah, ketika kita membaca ayat ini, apa sih yang ada dalam hati kita? Kita menerimanya sepenuh hati. Karena inilah tindakan Allah. Suka-sukanya Allah. Allah yang memiliki free will. Dan dalam free will-nya Allah bisa bertindak segala hal. Tentu saja yang sesuai dengan karakternya. Tidak bertentangan dengan atribut-atribut keilahiannya. Dan apa yang Allah lakukan pasti benar. Pasti adil. Kalau kita mempertanyakan kenapa Tuhan memilih Israel, Allah tidak berkewajiban memberikan penjelasan. Kebenaran atau fakta yang dinyatakan Allah cuma dua pilihannya, terima atau menolak. Begitu ya. Allah sudah memilih Israel. Allah tidak menjelaskan mengapa dia memilih Israel. Mengapa tidak memilih bangsa lain yang lebih besar dari Israel. Sekali lagi, Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tidak butuh nasihat dari siapapun. Karena dia adalah Allah. Sebagaimana tadi, di hadapan kawan-kawan sekampung halaman di Nazaret, dia katakan, aku memilih janda Sarfat untuk ditolong. Aku memilih Naaman orang Syria yang disembuhkan. Bukan karena permintaan manusia, bukan karena tengking-tengkingan manusia, bukan karena doa manusia. Karena manusia berdosa sudah salah mengartikan doa dan puasa dan penyembahan dan ibadah dan lain-lain. Tersungkur dan tunduk saja ketika Allah menyatakan kebenaran. Kita kan menerima kebenaran ini tanpa mempertanyakan. Makanya kalau dibawa dalam diskusi tentang sekarang, Israel dengan musuh begitu banyak, bahkan dalam pelajaran kitab Zakaria kita sudah membaca nanti ada aliansi pasukan seluruh dunia di bawah pimpinan antikristus akan menyerang Israel. Kita katakan Israel nggak mungkin kalah. Bukan karena kita membela perbuatan-perbuatan jahat bangsa Israel, tidak. Ini kita menerima fakta sejarah ini. Allah sudah menjadikan Israel bangsa pilihan. Umat kesayangannya. Oh, Israel berdosa, Allah hajar. Sisa-sisanya yang diizinkan hidup nanti Allah murnikan. Dengan penderitaan tentu saja. Tapi mengharapkan, membayangkan, menginginkan Israel punah, saya bilang maaf. Maaf. Itu menolak realitas. Seharusnya terhadap doktrin predestinasi begitu. Makanya saya tunjukkan teks-teks sebelumnya dulu. Berikutnya. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Tidak saja kemahakuasaannya yang dinyatakan di akhir nanti ya dalam penglihatan Yohanes. Tetapi Yohanes tegaskan, reigned, telah berkuasa. Diterjemahkan telah menjadi raja. Gak apa-apa. Kalau berbicara Allah atau Yesus sebagai raja kan raja di atas segala raja, satu-satunya. Jadi ketika dikatakan sebagai raja, apa kata dia? Ingin menunjukkan kedaulatan mutlaknya. Raja. Nah, kita sudah dapat gambaran dalam pelajaran kitab Zakaria ketika di millennial kingdom nanti Yesus memerintah kan. Semua tunduk, bahkan alam tunduk, musim tunduk, hujan harus turun kapan-kapan sesuai dengan desain Allah semula, tunduk. Sekarang kacau karena dosa.
Semua tunduk. Jadi ketika Yohanes oleh ilham Roh Kudus menuliskan penglihatannya, Tuhan Allah kita yang maha kuasa berdaulat mutlak. Ini yang ditolak Israel di dalam tragedi kaki Gunung Sinai dan ditolak oleh kawan-kawan sekampung Yesus dalam tragedi Nazaret. Teks berikutnya. Daniel 4 ayat 35. Coba renungkan. Banyak orang menolak kedaulatan mutlak Allah. Saya hanya ambil 3 teks saja. Ini Daniel 4 ayat 35 tuliskan. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Tangkap. Bertentangan dengan segala hal yang ada dalam benak manusia berdosa. Allah menyatakan fakta, realitas, kebenaran. Saya lanjutkan ya. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Nangkep kedaulatan mutlak Allah? Kita tuh remeh, kita tuh ciptaan. Mungkin kalau dikasih gambaran, mulut saya sudah berbusa 11 tahun di Cilengsi yang saya coba perkatakan berulang-ulang, saya sudah kehilangan hitungan. Kita tuh ciptaan. Jangan sok di hadapan Sang Maha Pencipta. Dia yang menentukan kapan kita diciptakan, kapan kita harus lenyap dari muka bumi ini. Ada di tangan Dia. Kuasa Dia sepenuhnya, itu loh berdaulat mutlak. Aneh kan? Ketika menolak doktrin predestinasi, lalu mengatakan keselamatan itu pilihan saya. Allah cuma menanti bagaimana Dani memutuskan mau menerima enggak. Padahal keseluruhan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru menyatakan keselamatan itu karya Allah. Yang selain Maha Kuasa berdaulat mutlak. Coba bayangkan manusia dalam segala kelabilannya mengatakan bahwa keselamatan itu pilihan saya, pekerjaan saya, kehebatan saya. Padahal kita tahu mengamati manusia termasuk diri kita sendiri, betapa kita tidak bisa dipegang. Betapa diri kita tidak bisa diandalkan. Betul? Maka kalau keselamatan digantungkan kepada diri kita sendiri, manusia, keselamatan yang tidak pasti. Kita tidak akan sesuka cita ini ada dalam iman Kristen. Itu loh iman Kristen yang benar dengan iman Kristen yang palsu. Tapi kita dalam ketekunan hidup, di dalam pengajaran firman yang sehat dan sistematis, kita menangkap sukacita itu ketika Allah menyatakan realitas. Karena kita menyandarkan keselamatan kekal kita kepada Allah yang berdaulat mutlak. Nanti ya, kita kupas lebih jauh. Betapa indah ini. Ini hal rohani yang ditolak oleh Kristen duniawi. Karena mengejar yang jasmani. Coba renungkan ayat ini. Kita tuh remeh. Jadi kalau kita masuk ke dalam iman Kristen yang benar, dijamin tempat kita di rumah Bapa di sorga, betapa kasihnya Dia. Karena kita tuh remeh. Apalagi dalam keadaan keberdosaan kita. Ya. Bala tentara langit, Allah yang menciptakan, Allah yang memerintahkan apapun. Allah bisa melakukan apapun terhadap mereka. Sesuai kehendak mutlak ya. Apalagi penduduk bumi tidak ada hak mengapa. Mengapa predestinasi unfair. Tidak adil. Siapa kita berhak menilai Allah? Remeh. Nah kalau jemaat baca ayat-ayat rujukan yang saya sertakan di sini, itu tentang tanah liat di tangan sang penjunan. Apakah tanah liat bisa protes kepada sang penjunan? Mengapa saya dibuat menjadi asbak? Cuma nampung kotoran orang yang merokok. Mengapa? Sementara dia, tanah liat yang lain, dibuat menjadi periuk nasi. Why? Baca ya ayat-ayatnya di rumah. Tidak ada hak.
Kita remeh, kita ciptaan. Waduh, susah banget menanamkan realitas kebenaran ini kepada orang Kristen zaman sekarang. Gitu ya. Udah nangkep? 3 teks saja saya ambil untuk menyatakan kedaulatan mutlak Allah. Nah, setelah jemaat nangkep dari 3 teks saja yang saya tampilkan, bahwa Allah itu berdaulat mutlak dan itu adalah kebenaran, realitas. Saya akan presentasikan tentang doktrin predestinasi. Nah, sebenarnya hal ini sudah saya teriak-teriakan sejak awal. Kita memasuki pelayanan pengajaran firman, teologi reform tentang doktrin predestinasi. Tapi saya kutip ini dari bukunya John MacArthur yang baru saja meninggalkan kita. Coba ya baca dari poin pertama. Sesungguhnya satu-satunya alasan untuk menerima dan percaya kepada doktrin predestinasi atau the doctrine of election adalah karena hal itu dinyatakan secara eksplisit dalam firman Tuhan. Eksplisit itu tersurat, bukan lagi tersirat. Kalau tersirat kan tergantung orang mau menafsirkannya apa. Nggak ada sih tertulis jelas-jelas. Tapi kita bisa menafsirkan ini, itu kan tersirat. Tapi kalau tersurat sudah jelas ditulis dan dalam banyak tempat di Alkitab. Jadi kalau kita mau menerima realitas yang dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, mau menolak gimana? Kita remeh dan yang Allah nyatakan tuh faktual gitu. Itu fakta sejarah. Buat apa menolak? Ya? Sekali lagi saya bacakan poin pertama. Coba cermati baik-baik. Sesungguhnya satu-satunya alasan untuk menerima dan percaya kepada doktrin predestinasi adalah karena hal itu dinyatakan secara eksplisit dalam firman Tuhan. Artinya yang menolak, yang tidak mau percaya kepada doktrin predestinasi, itu menyangkal yang jelas-jelas tertulis. Dan kalau saya mau bersaksi, saya sudah sering saksikan, saya sering terheran-heran berhadapan dengan pendeta hamba Tuhan, gelarnya sudah S3, S10 mungkin. Yang ketika saya perlihatkan begitu jelas tertulis, eksplisit, masih menolak. Tapi ketika saya tantang, nah kalau menolak lalu yang tertulis itu artinya apa? Pun dia tidak bisa menjelaskan. Jadi begitu jelaslah keanehan ini bisa kita tanggap ya. Itu poin yang kedua. Bukan manusia atau satu komunitas manusia yang menciptakan doktrin ini. Wow, saya menolak Calvinis. Karena itu karang-karangan John Calvin. Bukan. Calvinis itu cuma menyatakan kebenaran yang dia pelajari dari firman Allah yang tertulis dalam Alkitab. Itu yang John Calvin lakukan lewat Calvinismenya. Bukan ciptaan John Calvin. Sebenarnya itulah teologi reform, teologi historis, apa yang diajarkan gereja mula-mula. Sekali lagi, bukan manusia atau satu komite manusia yang menciptakan doktrin ini. Poin ketiga, sama seperti doktrin hukuman kekal, itu bertentangan dengan semua kecenderungan dan preferensi hati dan pikiran manusia berdosa yang duniawi. Doktrin ini menjijikan dan memuakan bagi sentimen hati yang belum dilahirkan kembali. Jadi bawaannya itu menolak. Kalau mendengar presentasi firman apa adanya, sesuai dengan apa yang tertulis, bawaannya tersinggung, marah, lalu pindah gereja. Lalu menghasut yang lain supaya ikut marah. Karena itu loh naturnya manusia berdosa. Kan saya sudah ajarkan. Allah sudah meletakkan batu di Sion, Yesus. Bagi yang percaya, batu penjuru yang mahal. Di mana kita membangun gerejanya. Diri kita, hidup kita. Tetapi bagi yang tidak percaya, itu batu serangan dan batu sandungan. Makanya jangan heran. Kalau kita memberitakan firman yang benar, reaksi pertama dari orang berdosa adalah marah dan tersinggung. Kan kita sudah belajar. Surat 1 Korintus pasal 2. Hanya orang yang sudah dilahirkan kembali akan menerima dengan segala ketersungkuran apa yang kita sampaikan.
Saya menerima ini bukan manusia yang mengajari saya, Roh Kudus. Maka kepada mereka yang memiliki Roh Kudus, saya sampaikan supaya mereka menerima. Yang lain tidak akan menerima karena mereka manusia duniawi. Begitu kan? Paulus menuliskan dalam suratnya yang pertama, pasal yang kedua. Maka terhadap doktrin predestinasi pun mereka menolak. Padahal begitu eksplisit, begitu jelas, begitu tak terbantahkan, begitu terang benderang. Mereka nggak mau Allah yang berdaulat mutlak. Kemahakuasaannya mau. Kedaulatan mutlaknya nanti dulu Tuhan. Masih nikmat nih gaya hidup ini. Saya Kristen ngakunya. Aduh, dosa ini masih enak. Ego ini masih harus saya layani. Itu ya, lanjut. Poin keempat. Seharusnya terhadap doktrin predestinasi sama seperti doktrin Trinitas Kudus dan doktrin kelahiran Juru Selamat kita yang ajaib. Kebenaran tentang doktrin predestinasi karena itu diwahyukan oleh Allah di dalam Alkitab. Harus diterima dengan iman yang sederhana, khidmat, dan teguh. Coba doktrin Trinitas. Diperdebatkan sepanjang waktu. Gak ketemu yang berdebat. Tapi itu begitu eksplisit, begitu nyata diterangkan di keseluruhan Alkitab bahwa ada satu Allah, Allah yang esa, tidak ada yang lain. Tapi ada 3 pribadi di sana, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukankah ini bagian dari teks Alkitab yang dikatakan oleh Ayub? Allah kita besar, tak terjangkau oleh pikiran kita. Atau diperkatakan oleh Paulus, oh alangkah dalamnya, alangkah tak terselaminya hikmat Allah. Atau yang dikatakan Ulangan 29 ayat 29, hal-hal rahasia bagi Allah Tuhan kita. Hal-hal yang dinyatakan buat kita dan anak-anak kita, supaya kita melakukan hukum Taurat. Ingat ya, angka-angka itu. Ayat 36, ayat 26, lalu Roma berapa? 11 ayat 33, lalu Ulangan 29 ayat 29. Itu cara menghafalnya kalau saya. Itu bagian dari terima dengan iman. Esa tapi 3. 3 tapi esa. Wah, ini dijadikan serangan oleh kepercayaan lain. Allahnya Kristen 3. Kalau ditulis dalam Alkitab 3, saya akui 3. Saya nggak susah kok, saya simpel aja. Iman Kristen saya coba sederhana. Apa yang ditulis secara eksplisit saya akui sebagai hamba Tuhan, saya presentasikan apa adanya. Jadi kalau saya diserang, Allah Kristen 3. Oh kalau ditulis di sini 3, saya akui 3. Saya nggak mau berdebat. Masalahnya ditulis di sini, sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah kami, YHWH, Esa. 1. Saya mau bacakan ayat-ayatnya. Saya sudah siap. Tapi selain Alkitab menyatakan eksplisit Allahnya kami itu 1, Alkitab secara eksplisit juga menyatakan ada 3 pribadi di sana. Kalau itu bertentangan dengan pikiran manusia, kita remeh. Maaf, saya menerima apa yang dikatakan Alkitab, kita remeh, kita ciptaan. Kalau kita bisa menyelami, memahami semua hal tentang Sang Maha Pencipta, berarti itu bukan Allah, bukan pencipta. Sama dengan kita derajatnya, ciptaan juga. Nangkep enggak sih hal yang sederhana ini? Enggak bisa nangkap-nangkap karena kamu begitu rumit imannya. Penuh siasat. Karena pada dasarnya, pada intinya kamu menolak kedaulatan mutlak. Kamu menolak kebenaran Allah. Kamu ingin kebenaranmu sendiri. Nah, saya dalam pelayanan saya, sharing pengalaman saya juga kepada yang saya layani. Saya katakan, coba berusaha mempunyai iman yang sederhana, jujur, apa adanya. Percuma bersiasat. Mungkin di hadapan manusia kita bisa menipu manusia. Tapi di hadapan Allah, malah ketika kebenaran dinyatakan, kita akan berhadapan dengan Dia. Jujur saja. Lalu khidmat, penuh rasa hormat, serius. Berhadapan dengan kekristenan, dengan hukum tertulis, dengan firman ketika dikhotbahkan, serius gitu.
lalu teguh. Uji, lalu ketika kita menerima itu benar, pegang kuat-kuat. Ya, poin terakhir. Jika kita memiliki Alkitab, firman tertulis ya, dan kita mempercayai apa yang ditulisnya, kita tidak punya pilihan lain. Masalahnya, orang Kristen sekarang cuman lip service mengatakan bahwa ini firman Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak percaya. Coba, kalau jemaat mengatakan percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, kira-kira implikasinya apa gitu terhadap kehidupan kita, sikap kita terhadap hukum tertulis ini? Pengen tahu kan? Dia raja, dia berkuasa, dia memerintah, dia menguasai segala hal tentang kita. Lahirnya kita sampai matinya kita. Terbentuknya kita sampai dimusnahkannya kita. Awal kita sampai akhir kita. Bahkan perjalanan kita. Dia yang mengendalikan semuanya. Harusnya kalau percaya ini firman-Nya, kira-kira dorongan di hati kita apa? Pengen tahu dong. Orang segala sesuatu tergantung dia. Jadi mau tahu dong kehendaknya apa. Begitu kan? Tapi kecintaan kepada firman ini hanya dimiliki orang-orang yang sudah lahir kembali. Yang belum, doktrin predestinasi tidak adil kan. Kita lihat adil tidak.